Shalom, puji Tuhan, karena saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi kita semua. Dan puji Tuhan, saat ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Sekalipun kita tidak bertatap muka, tidak berjumpa seperti biasanya, tetapi kiranya firman Tuhan hari ini tetap menjadi kekuatan buat kita, menjadi semangat buat kita, dan kita menikmati kebenaran firman Tuhan hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, karena kami percaya Tuhan menyertai kami dengan penyertaan yang sempurna dan luar biasa. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong memberkati kami dengan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati jemaat Tuhan yang saat ini ada di rumah. Kami mohon Tuhan menjamah kami semua dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami siap untuk kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita masih merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam satu tema atau topik yang telah ditentukan oleh Bapak Gembala, yaitu kita terkoneksi dengan Tuhan. Kita terhubung dengan Tuhan. Dan ini adalah kesempatan untuk kita merenungkan bagaimana ciri-ciri orang yang terhubung dengan Tuhan. Tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga sudah merenungkan kebenaran ini dalam beberapa minggu yang kita sudah jalani, dan kita telah melihat kebenaran demi kebenaran, ayat demi ayat firman Tuhan yang meneguhkan iman kita. Dan hari ini pun kita tidak ingin terlewatkan kesempatan ini, perlu untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Kita membaca dari ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai ayat 8. Firman Tuhan demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian firman Tuhan berkata kepada kita. Dan tentunya kita semua adalah orang-orang yang telah terkoneksi dengan Tuhan. Kita terhubung dengan Tuhan. Kapanpun, dimanapun kita berada, kita terkoneksi dengan Tuhan. Seperti yang saya sudah sempat sampaikan beberapa minggu yang lalu, bahwa koneksi kita, hubungan kita dengan Tuhan tidak dibatasi di mana tempat kita berada. Sebab Tuhan Maha Hadir. Di mana kita ada, Dia ada di sana. Kita ada di gereja, Tuhan ada. Kita ada di rumah, Tuhan pun hadir. Kita di tempat pekerjaan kita, Tuhan pun ada di sana. Saudara-saudara ada di bangku kuliah, di ruang kelasmu, Tuhan pun hadir di sana. Dan tidak ada tempat yang bisa mengurung kita sehingga kita tidak mendapatkan penyertaan Tuhan di situ. Itu sebabnya kita percaya Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Maha Hadir. Nah, mari kita kembali menyadari ini dan iman kita diteguhkan. Sebenarnya kita mengenal Allah kita mengetahui Allah kita Allah yang Maha Hadir. Kita merasa, kita memikirkan, dan kita menyadari kehadirannya. Kita tahu bagaimana cara menyenangkan Dia yang selalu hadir bersama dengan kita. Kita memberi yang terbaik, bekerja dengan baik, belajar dengan baik.
Karena kita tahu Tuhan sedang menyertai kita, Tuhan sedang memperhatikan kita, dan kita ingin menyenangkan Dia yang selalu memperhatikan kita dan hadir bersama dengan kita setiap saat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita semua adalah orang-orang yang terkoneksi dan merasakan manfaat koneksi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, hari ini ciri-cirinya orang yang terhubung dengan Tuhan, kita ingin melihat. Dan saya ingin membawa kita melihat satu tokoh Alkitab, yaitu Raja Daud. Bagaimana dia memiliki hubungan yang begitu baik dengan Tuhan, begitu erat dengan Tuhan, sehingga dia bisa menunjukkan melalui tulisannya bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Dia adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Mazmur 63. Kita membuka Mazmur 63. Saya akan membacakan ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan demikian. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Jemaat Tuhan, ciri orang yang punya hubungan dengan Tuhan adalah yang pertama, dia fokus kepada Tuhan. Sekali lagi, ciri orang yang terhubung dengan Tuhan adalah dia fokus kepada Tuhan. Raja Daud, ini adalah tulisannya ketika ia mengalami pengejaran oleh Saul. Dia ingin dibinasakan dari dunia ini. Dan dalam pelariannya, dia berlari, dia menghindar ke sana ke sini. Dan ketika dia ada di tempat persembunyiannya di padang gurun Zif, dia menuliskan mazmur ini. Dan dia tidak menunjukkan ketakutannya. Dia tidak mengeluh kepada Tuhan. Tetapi dia berkata, seperti apa yang sudah kita baca tadi, dia memuji Tuhan. Dia menunjukkan rasa rindunya kepada Tuhan, rasa haus dan rasa keinginannya yang terdalam kepada Tuhan. Dia katakan, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Dia analogikan seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Padahal dia sedang di dalam pengejaran dan ancaman pembunuhan. Tetapi dia tidak mengeluh dan tidak berkata, kenapa Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu, saya susah, saya sulit. Dia tidak mengeluh, tetapi dia tetap fokus pada kerinduannya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, apapun keadaan kita hari ini, apapun yang menjadi keadaan situasi dunia hari ini, seperti Raja Daud, dalam kesesakan pun dia tetap fokus kepada Tuhan. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang terkoneksi dengan Tuhan. Hari ini kita semua tahu, menyadari, kita buka televisi, tontonan pasti menayangkan tentang COVID-19. Kita diberitahukan sudah berapa kasus di Indonesia hari ini, sudah berapa yang sembuh dan sudah berapa yang meninggal dunia karena virus ini. Kita buka media sosial juga semuanya berbicara tentang hal yang sama. Media cetak juga bicara hal yang sama. Dunia hari ini sedang dikhawatirkan oleh situasi, oleh virus corona. Tetapi dalam situasi ini, Tuhan tetap ingin melihat kita orang percaya fokus kepada Tuhan. Dalam kesesakan kita fokus kepada Tuhan. Kita tunjukkan bahwa kita lebih suka untuk melihat Tuhan, lebih suka mencari kekuatan kepada Tuhan. Kita lebih rindu kepada Tuhan sekalipun dalam situasi sulit.
Disinilah kita kesempatan untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita tetap rindu mencari Tuhan. Sekalipun hari ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak bersama berkumpul di gereja, itu bukan berarti kita tidak rindu untuk mencari Tuhan. Bukan berarti kuasa atau corona ini lebih besar daripada Tuhan, sehingga gara-gara corona kita tidak ke gereja. Bukan itu. Tetapi inilah buktinya bahwa sekalipun kita tidak dapat berkumpul bersama-sama, tidak dapat bertemu bersama-sama di gereja, tapi saya percaya semua punya kerinduan, semua punya keinginan untuk bertemu, berjumpa bersama-sama seperti biasanya. Tetapi sekalipun tidak bisa, iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Fokus kita, pandangan kita tetap kepada Tuhan. Sehingga hari ini sekalipun kita ada di rumah, kita tidak di gereja, kita tidak dalam gedung gereja kita, tetapi kita tetap beribadah kepada Tuhan. Fokus kita tetap kepada Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan mau cari. Apakah kita tetap fokus kepada Tuhan sekalipun dalam keadaan-keadaan yang tidak biasa? Nah, mari kita tetap fokus kepada Tuhan, tetap mencari Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Daud adalah orang yang fokus kepada Tuhan di tengah situasi sulit. Bagi banyak orang, situasi di Indonesia ini adalah situasi yang sulit. Di dunia, banyak negara sedang mengalami situasi sulit karena corona. Nah, ini adalah kesempatan buat kita tunjukkan kepada Tuhan. Di tengah situasi sulit pun, kita tetap fokus kepada Tuhan. Mari kita doakan bangsa ini, kita doakan negara, kita doakan juga kota kita Samarinda. Kita berdoa supaya Tuhan memulihkan keadaan, Tuhan menyelesaikan masalah yang sedang terjadi, masalah kesehatan dan penyebaran virus corona ini bisa berakhir, saudara. Mari kita doakan ini. Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita semua. Dan bukan hanya dalam masa sulit saja kita fokus kepada Tuhan. Ada banyak orang bilang, ya kalau dalam masa sulit, kalau lagi sakit, biasanya lebih cari Tuhan, gitu ya. Kalau di rumah sakit biasanya lebih banyak waktu berdoa. Kalau dalam kesesakan, dalam kekurangan, biasanya orang gampang berdoa. Nah, banyak orang yang bilang seperti itu. Tetapi coba lihat waktu dia senang, coba lihat waktu dia dalam keadaan yang baik-baik saja. Apakah dia fokus pada Tuhan? Dan memang sepertinya kesenangan, keadaan yang baik-baik saja itu sepertinya memang membuat orang lupa dengan Tuhan. Dan Tuhan mau dalam keadaan apapun, dalam keadaan kita tidak baik, dalam keadaan kesesakan, ataupun dalam keadaan senang, dalam keadaan kesukaan kita fokus kepada Tuhan. Waktu kita bisa menerima apa yang kita inginkan, kita harapkan, apakah kita fokus kepada Tuhan? Waktu kita bisa membeli mobil, bisa membeli properti, rumah, tanah. Waktu kita bisa membeli semua, kita bisa memperolehnya, kita mendapatkan prestasi. Apakah kita memuliakan Tuhan? Apakah kita bisa jadikan itu kesempatan untuk memuji Tuhan? Kita menerima sesuatu dan kita tidak berkata, wah ini karena saya. Siapa dulu? Ya kan? Siapa dulu? Saya. Gitu. Ini otak ini cerdas, cemerlang. Wajar saja. Sah-sah saja kalau saya bisa menerima banyak hal yang baik. Karena otak saya cemerlang. Karena saya kuat, saya mampu melakukan ini dan itu. Maka saya bisa dapatkan semua. Tetapi orang yang memuliakan Tuhan, orang yang fokus kepada Tuhan, ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, dia harapkan, bahkan banyak orang mengharapkan, dia berkata, puji Tuhan. Bahkan ketika dia mendapatkan apresiasi, dia dipuji, dia tidak berkata, siapa dulu? Saya. Gitu ya. Atau dia malah tidak, dia juga tidak akan menolak apresiasi, tidak menolak pujian itu dengan berkata, bukan apa-apa, tidak usah terlalu berlebihan memujinya. Dia tidak akan berkata seperti itu, tetapi dia akan berkata ketika menerima apresiasi, wah nilaimu bagus,
Wah, rumahmu bagus. Wah, ini itu, wah, bagus. Dia akan berkata, puji Tuhan, karena dia sedang ingin memuliakan Tuhan dalam setiap kesempatan. Saat dalam kesusahan, kesesakan, dia berdoa dan dia memuji Tuhan. Saat dalam kesukaan, dalam kesenangan, mendapatkan apresiasi, dia pakai itu untuk jadi kesempatan dia memuliakan Tuhan dengan berkata, puji Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ciri yang pertama, orang yang terhubung dengan Tuhan adalah dia fokus pada Tuhan, baik dalam keadaan susah, sesak, ataupun dalam keadaan senang atau keadaannya baik-baik saja. Berikutnya, ciri yang kedua, orang yang terhubung dengan Tuhan adalah yang kita bisa lihat dari pembacaan kita di Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian kata Tuhan Yesus kepada kita. Ciri yang sangat kuat sekali yang dimiliki oleh orang percaya, orang yang terkonek dengan Tuhan, orang yang terhubung dengan Tuhan, orang yang melekat dengan Tuhan, adalah dia menghasilkan buah. Berbuah, bicara tentang buah, di dalam Alkitab ada beberapa hal yang bisa ditunjukkan melalui buah. Yang pertama yaitu buah dari pohon yang memang pohon yang sebenarnya yang kita bisa lihat, pohon-pohon menghasilkan buah, dan buah itu dinikmati oleh orang-orang yang ada melihat pohon itu, memiliki pohon itu, dan mereka memetik buah itu, memakannya, dan itu menjadi hal yang baik. Dan juga Tuhan melalui Rasul Paulus menggunakan kata buah untuk menunjukkan karakter seseorang, yaitu buah roh yang bisa kita lihat di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22-23. Buah menggambarkan karakter seseorang, buah roh yang kita sudah tahu, kita sudah kenal, dan itu menunjukkan karakter seseorang. Dan Tuhan mau kita menghasilkan buah-buah yang baik. Karakter kita bisa menjadi buah yang orang bisa nikmati. Ketika orang merasakannya, melihatnya, bertemu dengan kita, orang melihat ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelemah lembutan, ada kemurahan, dan semua hal yang baik terpancar dari diri kita. Itu akan menjadi buah yang akan dirasakan oleh orang lain. Orang akan merasakan damai sejahtera yang kita bawa, orang merasakan sukacita yang kita bawa, orang merasa kasih yang kita bawa, orang merasa kemurahan yang kita berikan. Dan itu menjadi buah. Mari jemaat Tuhan, kita menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Dan buah itu akan dirasakan oleh orang lain. Dan ketika orang melihat perbuatanmu yang baik, mereka memuliakan Bapa yang di sorga. Dan bersyukurlah karena kita Tuhan pakai untuk membuat orang menikmati damai, kasih, mengalami hal-hal baik melalui karakter kita, buah. Jadi yang Tuhan mau adalah kita berbuah. Berbuah itu adalah ciri-ciri orang yang terhubung dengan Tuhan. Mari kita hasilkan buah karakter. Kasih kita tumbuhkan lagi. Kesabaran kita tumbuhkan lagi. Kelemah lembutan kita tumbuhkan lagi. Itulah buah yang kita bisa berikan. Dan itu akan membuat orang lain senang. Dan Tuhan dimuliakan. Kemudian, kalau kita melihat dalam firman Tuhan yang kita juga sudah baca, masih di Yohanes pasal yang ke-15, kita melihat ayat yang ke-16. Saya membacakan lagi untuk kita. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu.
Tuhan menyuruh kita, memerintahkan kepada murid-muridnya. Kita hari ini adalah murid Kristus. Tuhan memerintahkan kepada muridnya untuk pergi dan menghasilkan buah. Ini senada dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Matius 28 ayat 19 ayat 20. Pergilah, katanya. Tuhan berkata, pergi. Jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala hal yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan memerintahkan kita untuk pergi. Pergi untuk menghasilkan buah. Apa buah yang kita bisa hasilkan? Bawa jiwa bagi Kristus. Jemaat Tuhan, sekarang ini orang sedang dikhawatirkan, ketakutan. Banyak ketakutan hari ini. Ketakutan sedang merajalela. Karena ratusan ribu di seluruh dunia. Di Indonesia sudah ratusan. Kita tidak berharap ini berkembang. Tetapi mungkin saja hal buruk terjadi. Tetapi kita berdoa supaya tidak terjadi hal buruk di Indonesia. Tetapi mendengar berita sana sini, orang-orang sudah mulai ketakutan. Kita hari ini tidak beribadah di gereja, bukan karena kita takut mati karena virus corona. Kita tidak takut mati karena corona. Dengan cara apapun orang bisa meninggalkan dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita hari ini waspada. Kita waspada. Kita bukan takut, kita waspada. Kita waspada sehingga hari ini kalau kita tidak ke gereja itu hanya karena kita waspada, bukan karena kita takut, apalagi takut mati. Banyak data sudah disampaikan bahwa persentase orang yang sembuh lebih besar, jauh lebih besar daripada orang yang meninggal karena virus corona. Dan itu sudah cukup alasan untuk membuat kita tidak takut. Dan hal yang sangat kuat, alasan utama kita untuk tidak takut pada virus corona, pada kematian, adalah karena kita sudah diberikan jaminan kepastian keselamatan oleh Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan bersama dengan Dia dalam kerajaan surga yang mulia, kekal selama-lamanya. Dan ini sudah cukup untuk membuat kita tidak takut pada kematian. Tetapi yang membuat kita harus waspada hari ini adalah karena kita ingin hidup maksimal. Kita ingin optimal. Bagaimana orang bisa maksimal kalau dia sakit? Batuk saja, pusing, sakit kepala saja sudah membuat orang tidak bisa berbuat baik, bekerja dengan baik. Ya, seperti contohnya. Orang sering bilang, sudahlah, tidak usah terlalu bekerja keras. Kamu masih sakit, istirahat saja dulu. Ya kan? Sudah tidak usah terlalu dipikirkan dulu kerjaan itu. Usahanya nanti dulu dipikirkan. Kamu kan lagi sakit, nanti tambah sakit kepala kamu pikirkan itu, ya kan? Orang tidak bisa berpikir dengan baik kalau dia sakit. Ya. Orang tidak bisa bekerja dengan baik ketika dia sakit. Tuhan ingin kita berbuah. Tuhan bilang pergi menghasilkan buah. Maka jika kita ingin bekerja untuk Tuhan dengan maksimal dan memberikan hasil yang optimal, maka kita perlu waspada supaya kita bisa memiliki kekuatan tubuh fisik ini untuk melayani Tuhan. Tuhan mau kita memberitakan Injil. Hari ini orang ditakutkan. Banyak orang takut mati. Beritahukan kepada dunia bahwa kita punya alasan yang begitu kuat, yang cukup kuat, mengapa kita tidak takut pada kematian. Mengapa kita tidak takut virus corona. Ketika orang berkata ini akan membawa kematian, kita tidak takut pada kematian. Kematian bisa datang kapan saja. Kematian bisa datang dengan cara apa saja. Virus corona bukan virus corona, kematian bisa datang kapan saja. Dan dengan cara Tuhan tentunya, dengan kehendak Tuhan. Tapi ini kesempatan, kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita punya alasan yang begitu kuat untuk kita tidak takut pada kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin kita membawa Injil, menceritakan Injil. Injil itu kabar baik.
Injil bukan kabar buruk. Injil adalah kabar baik. Dan kabar baik itu adalah untuk semua orang. Kabar baik itu sudah ada pada kita. Dan untuk kabar baik, untuk menceritakan kabar baik itu, kita semangat. Dan Tuhan buka peluang. Tuhan berikan kesempatan buat kita bisa memberitakan kabar baik. Kita menceritakan kabar baik itu kepada dunia ini. Dan biarkanlah Tuhan bekerja di dalam hati orang-orang yang mendengar kabar baik itu. Sampai akhirnya mereka dengan sendirinya mengambil keputusan dengan tuntunan Roh Kudus untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan yang benar dan satu-satunya. Ini jemaat Tuhan. Ciri yang kedua, orang yang terhubung dengan Tuhan, ciri-cirinya adalah dia menghasilkan buah. Dan buah yang Tuhan ingin dihasilkan melalui diri kita adalah karakter kita semakin kuat, semakin serupa dengan Kristus, semakin mirip dengan Kristus. Dan buah yang Tuhan ingin temui dari diri kita adalah jiwa-jiwa datang kepada Tuhan melalui diri kita. Mari persiapkan diri kita dan terus bangun hubungan dengan Tuhan, dan ciri-ciri itu akan semakin kuat. Kita mereview kembali. Ciri yang pertama, orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, ciri yang pertama adalah dia fokus kepada Tuhan. Dalam keadaan senang, keadaan susah, dia tetap fokus kepada Tuhan. Dan orang yang terhubung dengan Tuhan, cirinya adalah dia berbuah. Ciri yang sangat kuat sekali, dia menghasilkan buah. Baik karakternya semakin serupa dengan Kristus, dan orang-orang datang kepada Kristus melalui dirinya. Dengan tuntunan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk menunjukkan ciri-ciri ini. Ini firman Tuhan yang bisa kita renungkan hari ini. Kiranya kita merenungkannya dan kita melakukannya. Kita semangat, tetap setia mengiring Tuhan. Kita percaya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami sudah baca, renungkan, dengarkan hari ini. Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus untuk semakin mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami dengan taat, dengan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang hari ini ada di rumah. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan melindungi dengan luar biasa. Hamba percaya Tuhan, kuasa Tuhan besar menaungi kami semua, dan Tuhan juga memberkati kota kami Samarinda. Tuhan memberkati negara kami Indonesia. Tuhan memberkati dunia ini. Kami berdoa Tuhan, lawatan Tuhan memberikan kuasa yang besar untuk memulihkan keadaan yang saat ini sedang dikhawatirkan dengan penyebaran virus corona. Kami berdoa percaya Tuhan sanggup untuk menolong memulihkan semua keadaan ini. Dan Tuhan memberkati orang-orang percaya. Tuhan memberkati kami semua supaya tetap fokus kepada Tuhan. Kami tetap memuliakan Tuhan dalam setiap kesempatan. Dan kami juga tetap menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami. Kami berdoa bersyukur atas firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.